Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6491 sampai bab 6500. Menghadapi pertanyaan Matilda, Yolden mengangguk ringan. Istana Wanlong miliknya juga. Ya Tuhan, Matilda berkemah. Berita ini benar-benar mengejutkan. Putra Ashley, cucu dari keluarga Aker, dan cucu dari keluarga Wade, ternyata adalah Charlie, paket liburan keluarga. Berbicara tentang ini, dia bertanya dengan bingung. Charlie memiliki latar belakang yang kuat. Mengapa dia menetap di Aurus Hill? Mengapa dia menikah dengan keluarga Jacob? Apakah Jacob mengetahui identitasnya? Itu pasti tidak diketahui. Yolden berkata, alasan Charlie menikah di Aurus Hill adalah karena dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Saat ini, identitasnya masih sangat sensitif. Jadi saya meminta kamu untuk tidak memberitahu siapapun kecuali Paul. Siapapun yang lain. Dan ini berdasarkan premis bahwa Paul dapat menjaga rahasianya dan tidak memberitahu orang lain. Kalau kamu tidak yakin Paul bisa menjaga rahasianya, maka kamu tidak bisa menceritakannya pada Paul. Matilda sangat pintar. Dia segera memikirkan kunci masalahnya dan bertanya kepada Yolden. Alasan Charlie menyembunyikan identitasnya pasti terkait dengan pembunuhan orang tuanya, bukan? Ya, Yolden berkata. Dia punya rencana balas dendam. Kemampuan saya terbatas dan saya tidak bisa banyak membantu dalam masalah ini. Jadi saya tidak menanyakannya secara detail. Saya mengerti. Matilda mengangguk dengan berat dan berkata, jangan khawatir, saya akan merahasiakannya. Setelah mengatakan itu, dia bertanya lagi, kamu tadi bilang ingin menghancurkan diri sendiri. Mungkinkah Charlie dan keluarga Aker telah berinvestasi di bidang manufaktur mobil dan membutuhkan bantuanmu? Paket liburan keluarga, ya. Yolden berkata dengan meminta maaf. Saya harus meminta nasihat kamu tentang masalah ini sebelum menyetujuinya. Tetapi kesempatan ini memang terlalu jarang. Saya benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk menolak nada, atau bahkan menemukan alasan untuk ragu-ragu. Setelah mengatakan itu, Yolden menambahkan, Charlie dan keluarga Aker memiliki kekuatan finansial yang sangat kuat, dan mereka dengan sepenuh hati berusaha membangun perusahaan mobil lokal yang benar-benar terkenal di dunia. Jika perusahaan ini dapat melakukannya, setidaknya ini dapat menyumbangkan ratusan ribu pekerjaan-pekerjaan berkualitas tinggi di Tiongkok dan dengan penuh semangat mempromosikan pembangunan Aurus Hill. Saya juga ingin menjadi bagian dari proyek ini dan berkontribusi pada pembangunan Tiongkok. Matilda berkata tanpa berpikir, Yolden, ini adalah hal yang baik. Selama kamu memutuskan, aku akan mendukungmu 100%. Yolden mengangguk dan berkata dengan gembira, terima kasih, istriku, atas dukunganmu. Matilda tersenyum dan berkata, sejak saya bertemu dengan kamu, kamu sering berbicara tentang kekuatan industri secara sengaja atau tidak sengaja. Meskipun kamu telah berkecimpung di bidang keuangan selama bertahun-tahun, terlihat bahwa dari tingkat sosial, kamu menghargai pembangunan industri lebih dari pembangunan non-keuangan. Sejujurnya, meskipun menurut saya kamu baik-baik saja, dengan resume kamu, jika kamu melewatkan kesempatan bagus ini, saya khawatir akan sulit bagi siapapun untuk membiarkan kamu mengelola proyek industri dengan investasi sebesar ratusan miliar. Ini peluang besar bagi dirimu. Yolden menghela napas. Kamu masih memahamiku. Setelah itu, dia teringat kata-kata Charlie sebelum pergi. Dia buru-buru berkata, ngomong-ngomong, istriku, Charlie ingin kamu bertanggung jawab atas urusan hukum. Ini bukan hanya sekedar bicara. Manufaktur mobil adalah rantai industri yang besar. Dan di sana bisa dengan mudah bisa mencapai puluhan ribu orang. Dengan skala lebih dari 100.000 orang, maka dimulai juga akan melibatkan banyak masalah hukum terkait kekayaan intelektual hukum, dan berbagai peraturan bisnis untuk mengendalikan semua masalah hukum. Jika mulai mengekspor ke dunia di masa depan, harus mempelajari peraturan perdagangan impor dan ekspor, peraturan anti-monopoli, dan anti-dumping di berbagai tempat. Ini sangat sulit untuk diatasi oleh orang awam. Matilda mengangguk. Saya telah memberikan dukungan hukum untuk General Motors sejak lama. Pembuatan dan penjualan mobil memang melibatkan terlalu banyak undang-undang dan peraturan. Di Amerika Serikat,
undang-undang di setiap negara bagian berbeda. Menghadapi asosiasi saja sudah merupakan masalah besar. Memang bukan tugas yang mudah untuk berinvestasi dan membangun pabrik di seluruh dunia serta memiliki pemahaman dan mendalam terhadap undang-undang dan peraturan daerah. Setelah mengatakan itu, dia terdiam dan bertanya kepada Yolden, apakah menurut kamu memenuhi syarat? Yolden berkata tanpa ragu-ragu, saya pikir kamu baik-baik saja. Matilda menghela nafas dan berkata, saat masih muda, kita semua pergi ke luar negeri untuk belajar. Ketika kita masih muda, tidak memilih untuk kembali membangun tanah air. Sebaliknya, kita tinggal di luar negeri. 30 tahun kemudian, kita semua kembali ke Tiongkok secara kebetulan, berharap dapat berkontribusi pada negara kita. Saya telah melakukan yang terbaik untuk mengembangkan tanah air. Sekarang saya memiliki kesempatan yang bagus. Saya tidak boleh menolaknya. Pada titik ini, Matilda menambahkan, hanya saja banyak perusahaan besar yang memiliki kebijakan penghindaran keluarga. Belum lagi pasangan sah, banyak perusahaan yang mengharuskan jika karyawannya jatuh cinta, salah satu dari mereka harus keluar. Sah dalam artian sebagai suami istri, bukankah tidak pantas jika kita berada di perusahaan yang sama? Apalagi jika kita menetapkan preseden ini, akan sulit untuk meminta orang-orang berikut ini untuk melaksanakan persyaratan relatif penghindaran dalam manajemen bisnis di masa depan. Karena kamu ingin menjadi CEO di masa depan, kamu harus memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Yolden berkata, banyak perusahaan yang mengharuskan menghindari kerabatnya. Alasan utamanya adalah untuk menghindari kolusi satu sama lain dan merebut kepentingan perusahaan. Meskipun hal ini memiliki efek pencegahan tertentu, ini juga merupakan pedang bermata dua. Ini akan membuat orang merasa bahwa perusahaan terlalu tidak baik dan menyesakkan alami emosi karyawan. Oleh karena itu, Yolden melanjutkan, selain itu, kita berbeda dari perusahaan internet tersebut. Kekuatan utama karyawan masa depan kita akan berada di sisi produksi, dan kebanyakan dari mereka tidak memiliki kendali atas produksi inti. Mereka memiliki akses terhadap bahan produksi dan sumber daya inti, namun menghabiskan sebagian besar waktu antara pabrik dan asrama. Dalam hal ini, tidak ada dampak negatif jika terjalin hubungan kekerabatan. Matilda tersenyum dan berkata, kesempatan yang bagus, saya tidak ingin melewatkannya seperti kamu. Jika Charlie tidak memiliki masalah dan kamu tidak memiliki masalah, maka saya juga tidak memiliki masalah. Bagus, Yolden berkata dengan penuh semangat. Saya akan memberikan balasan kepada Charlie sekarang. Charlie sedang dalam perjalanan pulang saat ini. Dia merasa sangat bahagia ketika mendengar Profesor Hart secara pribadi menyampaikan berita bahwa Matilda telah setuju untuk menjabat sebagai direktur hukum. Baik Yolden maupun Matilda adalah talenta profesional yang telah bekerja di bidang yang sama selama beberapa dekade. Bergabungnya mereka di Curtis Automobile pasti akan membawa bantuan yang sangat besar. Jadi Charlie menelepon paman kedua Kaiden. Sekarang saatnya membangun momentum dan membuka jalan bagi Curtis Automobile. Malam itu, berita utama App hampir secara bersamaan mendorong berita blockbuster. Keluarga Tiongkok paling kuat di dunia, keluarga akar dari Amerika Serikat, secara tak terduga mengumumkan bahwa mereka akan mendirikan usaha patungan dengan keluarga Wade untuk membangun perusahaan kendaraan energi baru di Tiongkok. Dan kali ini total investasi yang diperkirakan melebihi 30 miliar dolar merupakan investasi tunggal terbesar dalam sejarah industri otomotif Tiongkok, paket liburan keluarga. Awalnya orang-orang penasaran mengapa keluarga akar memilih bekerja sama dengan keluarga Wade di Tiongkok. Namun tak lama kemudian orang-orang mengungkap masa lalu kedua keluarga tersebut. Dan banyak orang menyadari bahwa keluarga akar dan Wade sebenarnya adalah besanan. Sudah 20 tahun sejak Ashley dan Curtis dibunuh. Kecuali orang parubaya dan usia lanjut pada saat itu serta orang parubaya dan usia lanjut saat ini. Sebagian besar anak muda yang sekarang ada di internet belum pernah mendengar nama mereka dan tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Dan tidak tahu perseteruan antara kedua keluarga, paket liburan keluarga. Dan mereka yang mengetahui perseteruan kedua keluarga tersebut tidak pernah membayangkan bahwa kedua keluarga tersebut bisa menjadi pasangan setelah 20 tahun berlalu. Pada saat ini, di tepi Antartika, Tyrion, keturunan langsung dari keluarga Wu Ben, dengan cepat datang ke kamar Victoria. Dia dengan hati-hati mengetuk pintu dan berkata dengan hormat di luar pintu, Tuan Ying, saya punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Victoria tidak berkata apa-apa. Tapi pintu kayu tebal itu perlahan terbuka dengan kekuatan yang tak terlihat, paket liburan keluarga. Tyrion melangkah masuk dan melihat Victoria duduk bersila di lantai aula depan yang besar, mengedarkan energi spiritualnya. Saat ini, Victoria bahkan tidak membuka matanya, dan bertanya perlahan,
Ada apa? Katakan padaku. Tyrion buru-buru berkata. Kembali ke Tuan Ying. Ada kabar dari Tiongkok bahwa keluarga Akar akan bekerja sama dengan keluarga Wade untuk berinvestasi pada kendaraan energi baru. Victoria perlahan membuka matanya dan berkata dengan tenang. Ada apa ini? Tyrion dengan cepat menjelaskan. Melapor kepada Tuan Ying. Saya tidak membuat janji. Saya hanya merasa bahwa pengumuman mendadak bahwa kedua keluarga bersatu cukup tiba-tiba. Jadi saya melaporkan kepada Anda sesegera mungkin, paket liburan keluarga. Victoria berkata. Saya telah mencoba membunuh keluarga Akar beberapa kali tetapi gagal. Keluarga Akar sekarang tidak berani kembali ke Amerika Serikat. Mereka telah memutuskan untuk berinvestasi besar-besaran di Tiongkok untuk mencari suaka dari Tiongkok. Saya pikir mereka pasti akan menganggap Tiongkok sebagai arah baru untuk perkembangan masa depan. Mereka bukan orang yang sama beberapa waktu lalu. Sudahkah mereka berinvestasi di banyak proyek? Tidak khawatir jika bekerja sama dengan keluarga Wade sekarang. Bagaimanapun, keluarga Wade dianggap sebagai tuan rumah di Tiongkok, dan keluarga Akar pasti akan menunjukkan dukungan kepada mereka untuk perkembangannya sendiri di Tiongkok. Tyrion mengangguk dan berkata, Tuan Ying, keluarga Akar telah kembali ke Tiongkok. Bukankah kita harus mengambil tindakan terhadap mereka? Victoria berkata dengan dingin, cepat atau lambat, kita akan mengambil tindakan. Tetapi kita tidak dapat melakukannya sekarang. Mereka sekarang adalah sumber investasi asing terbesar Tiongkok. Jika kita menyentuhnya di wilayah Tiongkok, bukankah kita akan menyentuh Tiongkok karena kematian? Alasan aku ingin membunuh mereka hanya untuk memaksa Ashley muncul, agar tidak marah. Jika kita menjadi musuh masyarakat Tiongkok, Tiongkok pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Tyrion dengan cepat bertanya, Tuan Ying, apakah Anda yakin Ashley masih hidup? Victoria berkata, dalam 20 tahun terakhir, setiap kali saya memikirkan tentang kematian Curtis dan Ashley, saya merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Tyrion membungkuk dan berkata, saya berani bertanya kepada Tuan, menurut Anda mengapa ada sesuatu yang mencurigakan? Victoria berkata, Curtis sama sekali bukan orang biasa. Dia adalah orang yang berbakat dan berpandangan jauh ke depan. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh Senior Chardon bersama istrinya dengan begitu mudah? Dia pasti tahu bahwa dia bukan lawan kita. Dengan karakternya, dia pasti akan membuat pengaturan yang tepat. Tidak mungkin istri dan anak-anaknya ditangkap tanpa bantuan. Setelah mengatakan itu, Victoria bertanya, pikirkanlah, jika Curtis tidak siap, bagaimana mungkin dia tidak dapat menemukan keberadaannya selama bertahun-tahun? Seorang anak yatim piatu menghilang dari dunia saat sesuatu terjadi. Jika tidak ada pengaturan yang hati-hati, bagaimana hal itu bisa hilang begitu cepat dan menyeluruh? Ini, Tyrion mengerucutkan pinggirannya dan berkata dengan penuh hormat, apa yang dikatakan Tuan Ying masuk akal. Anak itu telah hilang selama 20 tahun. Banyak pihak telah mencarinya, tetapi tidak ada yang dapat menemukannya. Jika aku mengingatnya dengan benar, saat menghilang saat itu, dia baru berusia paling banyak 8 tahun. Seorang anak berusia 8 tahun pasti tidak memiliki kemampuan seperti itu. Curtis seharusnya membuat pengaturan untuk itu. Wajah Victoria sedingin es dan dia berkata dengan tegas, karena dia telah membuat pengaturan untuk anak-anaknya sejak lama. Tidak ada alasan untuk tidak meninggalkan jalan keluar untuk Ashley. Terlebih lagi, Senior Chardon mengatakan bahwa Ashley dibakar hingga tak bisa dikenal saat dia meninggal. Ini menjadi keraguan terbesar. Bagaimana jika orang yang meninggal hari itu bukanlah Ashley, tapi pengganti yang diatur oleh Curtis? Victoria telah mengemukakan teori konspirasi tentang kembaran Ashley selama 20 tahun. Meskipun Tyrion Wuben telah melalui berbagai penyelidikan pada tahun itu, dia memastikan bahwa wanita yang dibunuh bersama Curtis hari itu adalah Ashley sendiri tanpa memandang usia, bentuk tubuh, dan karakteristik kerangkanya. Tapi Victoria tidak mempercayainya. Dia selalu percaya bahwa hilangnya Curtis dan putra Ashley berarti Curtis telah bersiap. Tidak mungkin Curtis hanya bisa menyelamatkan anaknya tetapi tidak istrinya. Selain itu, wajah jenazah Ashley hari itu tidak dapat dikenali. Jadi dia meyakini ada sesuatu yang mencurigakan. Dalam 20 tahun terakhir, Victoria terus mengawasi keluarga Akar, terutama menempatkan 2 cendekiawan yang dipilih dengan cermat di keluarga Akar untuk menemukan kesempatan mencari tahu apakah Ashley memalsukan kematian dan apakah dia diberikan kepada keluarga Akar. Seekor jangkrik emas keluar dari cangkangnya. Sayangnya kedua cendekiawan ini kini telah hancur total, dan dia tidak lagi memiliki informan di keluarga Akar. Saat ini, Tyrion masih tidak dapat mempercayai hipotesis bahwa Ashley masih hidup. Dia berkata kepada Victoria dengan hormat, Tuan Ying,
Saya yakin Ashley seharusnya sudah lama mati di tangan senior Chardon. Jika tidak, jika dia masih hidup, tidak mungkin dia tidak memiliki kontak dengan keluarganya dalam 20 tahun terakhir. Siapa yang bisa hidup sendiri setelah suaminya meninggal dan bahkan tidak berani menghubungi keluarga ibu mertuanya? Selanjutnya, kedua cendekiawan kita telah melakukan konfrontasi kelingkaran dalam keluarga Aker selama bertahun-tahun, dan telah melakukan analisis dan penyelidikan terhadap keluarga Aker selama lebih dari 10 tahun. Mereka bahkan menggunakan obat khusus Anda pada Jackson hingga tidak sadarkan diri berkali-kali saat dia masih muda. Ketika ditanya tentang keberadaan Ashley dan putranya, jawaban Jackson tetap sama selama bertahun-tahun. Ashley telah meninggal dan keberadaan putranya tidak diketahui. Victoria berkata dengan dingin, jika seseorang tidak mau menghubungi keluarga ibunya untuk bertahan hidup, maka Ashley bukanlah Ashley yang sama. Wanita ini berbeda dari wanita lain. Strategi dan kesabarannya mungkin hanya milik Vera. Wanita jalang kecil itu bisa bersaing dengan itu. Paket liburan keluarga. Pada titik ini, Victoria berkumpul dan berteriak dengan marah dengan kebencian yang luar biasa. Saya rasa saya tidak memiliki lebih dari 100.000 orang di bawah komando saya di perkumpulan penghancuran King, dengan stasiun di seluruh dunia. Sudah lebih dari 300 tahun, dan saya masih belum bisa menangkap Vera. Itu semua karena sekelompok pecundang. Tyrion dengan cepat berlutut di lantai dan berkata dengan gemetar, Tuan Ying, harap tenang. Vera itu sangat licik. Kadang-kadang dia tidak melihat orang asing selama beberapa dekade. Benar-benar tidak mudah untuk menangkapnya. Kami hampir berhasil terakhir kali. Tapi kami tidak ingin meninggalkan Vera sendirian. Victoria berkata dengan sinis. Pelarian Vera pada waktu itu pasti ada teknisnya dengan orang misterius yang menyelamatkan keluarga Aker. Ingatlah bahwa pengawal kavaleri yang dikirim pada waktu itu untuk sementara dipindahkan dari melepaskan untuk menangkap Vera. Vera melarikan diri saat itu. Paket liburan keluarga. Setelah itu, keberadaan pengawal kavaleri yang dikirim juga tidak diketahui. Namun tidak lama kemudian, Jian Gongbo disergap di kamp kematian dengan nyaman, dan tubuhnya tidak ditemukan. Ada juga keluarga Aker. Saya hampir memanjang keluarga Aker 2 kali, tetapi dialah yang menghalanginya 2 kali. Terakhir kali, bahkan Paman Chardon tidak dapat bertahan. Orang ini membunuh saya dan 4 bangsawan besar perkumpulan penghancuran King satu demi satu. Sejauh ini, tidak ada petunjuk yang ditemukan. Saya telah memimpin perkumpulan penghancuran King selama lebih dari 300 tahun, dan saya tidak pernah mengalami kehilangan dan rasa kasihan seperti itu. Paket liburan keluarga, Tyrion berkata dengan bingung. Tuan Ying, orang ini menyelamatkan keluarga Aker dari api dan air 2 kali. Dia pasti memiliki hubungan dekat dengan keluarga Aker. Mungkinkah dia bawahan lama Curtis dan Ashley? Tidak mungkin. Victoria melambaikan tangannya dan dengan tegas menyangkal. Dia bisa memaksa senior Chardon untuk menghancurkan dirinya sendiri. Jadi kekuatannya pasti jauh lebih unggul dari Curtis. Bagaimana Curtis bisa memiliki bawahan yang begitu kuat? Kekuatannya pasti mustahil. Mungkin diperlukan setidaknya 50 tahun untuk mencapai level ini. Paket liburan keluarga, Tyrion berkata. Kalau begitu, haruskah kita memindahkan keluarga Aker lagi dan melihat apakah kita bisa mengusir pria misterius itu? Paket liburan keluarga, Victoria menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, keluarga Aker tidak lagi seperti dulu. Terakhir kali saya meminta senior Chardon pergi ke Aurus Hill untuk membunuh mereka. Dia hanya membunuh keluarga Tionghoa Amerika yang telah menetap sementara di Tiongkok. Jika saya membunuh mereka pada saat itu, saya tidak akan menerima kompensasi apapun. Kita telah menyebabkan terlalu banyak masalah, tetapi sekarang mereka menjadi investasi asing terbesar di Tiongkok dalam 30 tahun terakhir. Kita pasti akan diserang balik oleh Tiongkok, dan perkumpulan penghancuran King tidak akan memiliki kewarganegaraan. Selama kita mengambil tindakan di Tiongkok, Tiongkok dapat mengklasifikasikan kita sebagai bajak laut dan tentara bayaran tanpa kewarganegaraan, dan melakukan operasi militer terhadap kita. Setelah mengatakan itu, Victoria menunjuk ke kakinya dan berkata kepada Tyrion, tempat ini adalah kerja keras saya selama 100 tahun. Dibutuhkan 100 tahun untuk membangunnya. Mungkin hanya perlu beberapa rudal untuk menghancurkannya. Jadi jangan memprovokasi keluarga Aker sekarang. Paket liburan keluarga. Pertama, biarkan mereka menjalani kehidupan yang stabil di Tiongkok selama beberapa hari. Jika Anda ingin membunuh mereka, Anda harus menyingkirkan pria misterius itu terlebih dahulu. Jika tidak, bahkan jika Anda mengirim orang untuk membunuh keluarga Aker sekarang, mereka mungkin tidak dapat membunuhnya. Tyrion mengangguk dan bertanya padanya, Tuan Ying, bagaimana kita bisa menemukan pria misterius itu?
Victoria berkata dengan ekspresi agak sedih di wajahnya. Jangan khawatir, ada beberapa hal yang belum saya pahami. Sampai saya mengetahuinya, sebaiknya saya terus mengencangkannya dan tidak berikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkannya. Setelah itu, dia berkata kepada Tyrion, perhatikan pergerakan keluarga Akar dan keluarga Wade, dan beritahu saya berita baru apapun secepat mungkin. Saya mematuhi perintah. Hari berikutnya, ketika berita itu menyebar, semakin banyak media mulai memberitakan tentang kerjasama antara keluarga Akar dan keluarga Wade. Namun keluarga Akar dan keluarga Wade tidak membeberkan lebih detail kepada dunia luar, seperti nama merek mobil yang didirikan oleh perusahaan patungan tersebut, positioningnya, siapa yang akan menjabat sebagai CEO, dan detail lainnya. Meski dunia luar sangat penasaran, mereka tidak punya cara untuk mengetahuinya. Pemerintah kota Aurus Hill menanggapi berita ini dengan sangat serius dan datang mengunjungi keluarga Akar keesokan paginya. Mereka juga menunjukkan ketulusan 200% dan memutuskan untuk memberikan sebidang tanah seluas hampir 2 juta meter persegi di sebelah jalur selatan kota secara gratis ke keluarga Akar selama 30 tahun. Dengan syarat keluarga Akar dan keluarga Wade dapat memenuhi pemberitaan yang beredar luas bahwa sebenarnya investasi di Aurus Hill akan mencapai 15 miliar dolar AS dalam 5 tahun ke depan. Satu-satunya persyaratan Aurus Hill adalah menuliskan jumlah investasi ke dalam perjanjian perjudian untuk mencegah tanah diberikan dan investasi tidak dilakukan. Jalan tol lingkar terhubung dengan jaringan jalan tol 3 vertikal dan 3 horizontal, sehingga transportasi jalan raya menjadi sangat nyaman. Namun, logistik mobil domestik terutama bergantung pada transportasi darat. Logistik mobil khusus lebih fleksibel dan bermanuver dibandingkan transportasi kereta api. Tiongkok Timur dapat dicapai pada hari yang sama. Tiongkok Utara dan Tiongkok Selatan tiba pada malam hari, dan hanya membutuhkan waktu 2 hari berkendara dari barat daya ke barat laut. Keluarga Akar tentu saja sangat puas dengan lokasi ini, dan dengan luas 2 juta meter persegi, hampir 2 kali lipat luas Tesla Gigafactory. Soal perjanjian perjudian, keluarga Akar tentu saja tidak keberatan, belum lagi investasi 5 tahun sebesar 15 miliar, asalkan resmi diluncurkan, uangnya akan langsung tersedia. Paman kedua Charlie, Kaiden, menyinkronkan berita itu dengan Charlie, dan Charlie setuju tanpa berpikir. Menurut rencananya, setelah Yolden menyelesaikan bulan madunya dan menyelesaikan prosedur pengunduran diri, dia dapat meminta kakeknya datang bersama kakek dan Yolden. Mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan secara resmi merek Curtis Otomobil. Namun, perjanjian perjudian dengan kota dapat ditandatangani terlebih dahulu. Kota pasti ingin mendapatkan investasi sebesar 15 miliar dolar AS. Perjanjian perjudian sudah cukup untuk meyakinkan mereka dan mengunci tanah tersebut. Oleh karena itu, Kaiden maju untuk menandatangani nota investasi dengan pemerintah kota atas nama keluarga Akar. Setelah perusahaan patungan antara keluarga Akar dan keluarga Wade terdaftar, mereka bisa langsung menandatangani perjanjian perjudian. Sore harinya, Charlie hendak pergi keluar untuk jamuan makan yang diselenggarakan oleh keluarga Profesor Hart, tetapi tiba-tiba menerima telepon dari Yolden. Di telepon, Yolden berkata dengan suara yang sangat menyesal, "Charlie, aku benar-benar minta maaf. Paul tiba-tiba datang dari Amerika, dan makan malam kita mungkin harus dibatalkan." Charlie tidak banyak berpikir dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa. Jika ada yang harus kamu lakukan di rumah, kamu bisa sibuk dulu. Tetapi jika kamu meluangkan waktu, kirimkan aku daftar prosedur besok dan aku akan mempersiapkannya terlebih dahulu." "Oke." Yolden menghela napas lega dan berkata dengan cepat, "Terima kasih atas pengertiannya. Saya akan segera mengirimkan Anda pengaturan prosesnya." Karena Yolden dan Matilda sama-sama menikah untuk kedua kalinya, dan mereka telah tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun, proses pernikahan jauh lebih sederhana dibandingkan dengan kebiasaan setempat di Tiongkok. Keduanya tidak melangsungkan upacara pernikahan, mereka hanya menyambut para tamu langsung di hotel dan menggelar pernikahan di waktu yang baik. Tamu yang diundang tidak banyak. Selain anak-anak dan teman dekat kedua belah pihak, juga terdapat beberapa rekan Yolden di Aurus Hill College of Finance and Economics. Pekerjaan Charlie sebagai saksi tidak banyak menyibukkan. Yang utama adalah pekerjaan sebagai pembawa acara. Jadi, Charlie mengemasi jasnya dan pergi ke Shangri-La keesokan paginya. Alasan utama dia membawa jas daripada memakainya secara langsung adalah karena dia tidak ingin istrinya Claire mengetahui bahwa dia menghadiri pernikahan Matilda. Sesampainya di Sky Garden Shangri-La, Yolden sedang sibuk di sini dengan para stafnya sebelum tiba waktunya para tamu datang. Melihat Charlie, dia berinisiatif untuk melangkah maju dan berkata, "Charlie,
Terima kasih sudah datang ke sini sepagi ini. Melihat dia tampak agak kuyu, Charlie bertanya dengan prihatin. Paman Hart, apakah kamu tidak cukup istirahat tadi malam? Yolden mengangguk, menghela napas, dan berkata, Paman Paul membuat ringkasan di rumah tadi malam, yang membuat Bibi Hall dan aku kelelahan baik secara fisik maupun mental. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa Paman Paul terbang dari Amerika pada saat seperti ini? Ada apa yang bersamanya? Yolden berkata, dia ingin memisahkan bisnis firma hukum Smith di Amerika dari Paul. Terus terang, dia di sini untuk membagi properti keluarga. Charlie mengerutkan kening dan berkata, sejak firma hukum Smith didirikan oleh ayah Paul dan Bibi Hall, kualifikasi apa yang dimiliki Paman Paul untuk membaginya? Yolden menghela napas dan berkata, ini adalah kebenarannya. Ketika mereka mendirikan firma hukum ini, kakek Paul pernah memasukkan modal awal dan juga menggunakan beberapa koneksi untuk membantu mereka. Dia merasa bahwa ini juga semacam investasi malaikat. Sekarang Paman Paul merasa bahwa Paul telah meninggalkan Amerika Serikat, yang berarti dia sebenarnya telah meninggalkan keluarga Smith. Selain itu, Bibi Hall ingin memulai sebuah keluarga baru dengan saya. Jadi dia merasa bahwa Paul tidak dapat membawa seluruh firma hukum Smith bersamanya. Bagian Amerika Serikat itu harus dipotong dan dikembalikan ke keluarga Smith. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, apa bisnis utama keluarga Smith? Apakah keluarganya sedang mengalami kemunduran sekarang? Yolden berkata, saya mendengar Bibi Hall berkata bahwa keluarga Steve sendiri adalah keluarga pengacara, dan kakek Paul adalah seorang pengacara terkenal. Namun, meskipun orang ini memiliki kemampuan profesional yang sangat baik, dia tidak memulai bisnis. Sebaliknya, dia bekerja di pengacara terkemuka Amerika. Dia menjadi mitra senior di sebuah firma hukum, dan kemudian menjadi pengacara pribadi beberapa selebriti dan tokoh politik di Amerika Serikat. Paman Paul juga mengikuti jalan yang sama seperti dia, sedangkan orang tua itu meninggal beberapa tahun yang lalu. Charlie mengangguk dan berkata, saya kira keluarganya sedang mengalami gangguan dan ingin mendapatkan keuntungan dari Bibi Hall dan Paul. Jangan terlalu memperhatikan orang-orang seperti itu, karena dia datang ke sini. Undang saja dia untuk bergabung dengan Paul dan pernikahan Bibi Hall kamu. Setelah pernikahan, kamu pergi berbulan madu. Dia bisa pergi kemanapun dia suka dan melakukan apapun yang dia suka. Yolden mengangguk dan berkata, Bibi Hall dan aku memiliki rencana yang sama untuk saat ini. Tetapi jika dia tidak pergi, Paul mungkin akan sakit kepala. Dan kali ini dia tidak akan bisa diusir dengan mudah. Charlie tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, Paman Hart. Ini Aurus Hill, bukan Amerika Serikat. Steve Rothschild yang terkenal ada di sini. Bukankah dia harus mengucapkan sopan kepada kita? Terlebih lagi, dia bukan siapa-siapa. Jangan khawatir. Aku berani membuat masalah sehingga dia tidak bisa makan apapun. Saat dia berbicara, Charlie bertanya kepadanya, apakah kamu dan Bibi Hall mengundangnya ke pesta pernikahan? Yolden berkata, saya tidak ingin mengundangnya, karena orang ini ada di sini untuk menimbulkan masalah. Mengundangnya ke pesta pernikahan seperti mengundang serigala ke dalam rumah. Tapi karena dia ada di sini, karena kesopanan, kita harus mengundang dia. Dan dia sendiri telah mendengar dan akan mengangkut ke sini karena pernikahannya. Bahkan jika dia tidak diundang, dia mungkin akan datang tanpa diundang. Dia juga berjanji untuk datang ke pesta pernikahan hari ini. Sepertinya dia akan datang di pagi hari. Tapi saya rasa saya pasti akan mengambil kesempatan ini untuk mencari masalah ketika saya datang ke sini. Charlie mengangguk dan berkata, jangan apa-apa, biarkan dia datang. Selama dia berani melakukan kesalahan di sini, seseorang secara alami akan bisa menyembuhkannya. Oleh karena itu, Charlie menambahkan, saya akan menelepon Steve nanti dan meminta untuk datang. Jika orang-orang di Aurus Hill ini tidak mengenal Steve, dia pasti akan mengenalnya. Yolden bertanya, apakah ini pantas? Tidak ada yang tidak pantas, Charlie berkata sambil tersenyum. Dia datang ke Aurus Hill untuk menjadi cucu. Jika dia akhirnya mendapat kesempatan menjadi paman, dia pasti menginginkannya. Yolden merasa sedikit lega, dan Charlie bertanya lagi, ngomong-ngomong, Paman Hart, di mana Bibi Hall, Paul, Autumn dan yang lainnya? Yolden berkata, saya sedang menata rambut di ruang ganti. Autumn akan menjadi pengiring hari pengantin ini, dan Paul akan menjadi pendamping saya. Bagus sekali, Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, Paman Hart. Pernikahan hari ini akan sukses. Saat keduanya sedang berbicara, Matilda, yang mengenakan gaun pengantin putih bersih,
keluar dari ruang ganti di belakang ditemani oleh Autumn dan Paul. Melihat Charlie, Autumn berkata dengan sangat sopan, "Halo, Tuan Wade." Charlie mengangguk sedikit, dan Paul terdiam sambil berkata dengan gugup dan diam-diam, "Ya, halo, Tuan Wade." Charlie melihat bahwa Paul sedang merasa tidak nyaman, dan menebak bahwa dia pasti sudah mengetahui identitasnya. Dia masih merasa sedikit tidak nyaman untuk beberapa saat, jadi dia tersenyum dan berkata, "Paul, kenapa kamu begitu pendiam?" Paul buru-buru berkata, "Tidak, tidak, aku mendengar ibuku membicarakanmu tadi malam, dan aku masih belum sadar." Charlie tersenyum tipis dan berkata, "Jangan terlalu khawatir, kita semua adalah teman." "Ya," Paul mengangguk cepat dan berkata, "Kamu benar, kita semua berteman." Matilda berkata saat ini, "Para tamu akan segera tiba. Yolden, ayo kita pergi ke pintu dan menunggu untuk menyambut para tamu." "Oke," Yolden mengangguk dan berkata kepada Charlie, "Charlie, kami keluar dan menunggu untuk menyambut para tamu. Kalian mungkin bisa berkumpul." Charlie mengangguk dan berkata, "Baiklah, Paman Hart, tolong lakukan pekerjaanmu dulu." Yolden dan Matilda berjalan keluar dari aula sambil bergandengan tangan. Paul memandang Charlie dan berbisik, "Tuan Wade, ibuku berkata bahwa kamu berasal dari keluarga Wade di Eastcliff. Apakah itu benar?" Charlie bertanya sambil tersenyum. "Apakah kamu masih memikirkan kata Bibi Hall?" Paul berkata, "Tidak, tidak, menurutku ini luar biasa. Jadi aku ingin memastikannya untukmu. Sepertinya tidak perlu mengonfirmasinya sekarang." Charlie tersenyum dan berkata, "Identitas saya tidak mempengaruhi kerjasama dan persahabatan kita. Di masa depan, Bibi Hall akan bertanggung jawab atas pekerjaan hukum perusahaan baru saya. Jika dia terlalu sibuk, kami akan merekrut firma hukummu untuk sementara. Kamu tidak boleh mengelak darinya." "Tidak masalah," Paul berkata tanpa ragu. "Seluruh firma hukum Smith siap melayani kapan saja." Tak lama kemudian, beberapa tamu mulai berdatangan ke tempat kejadian. Charlie juga mengganti pakaian dan menunggu pernikahan resmi dimulai. Tepat ketika sebagian besar tamu telah tiba dan suasananya harmonis, seorang Amerika berambut pirang masuk. Dia berkata dengan suara yang aneh, "Saya pikir Profesor Hart memiliki koneksi yang baik. Tetapi saya tidak menyangka pernikahannya hanya akan menghadirkan sedikit tamu. Itu saja, kamu masih ingin menikahi adik iparku. Tetapi apakah kamu bertekad untuk memiliki kehidupan yang lembut setelah menikah?" Suara pria berambut pirang itu langsung menarik perhatian semua orang. Pria ini tampak seperti orang barat, tetapi dia fasih berbahasa Mandarin. Dia berjalan dengan lubang hidung menghadap ke atas, dengan ekspresi arogansi dan jelek di wajahnya. Ketika Paul melihat ini, dia membeku dan Charlie juga berjalan ke arah pria yang bersamanya. Ketika Paul hendak berbicara, Charlie menghalanginya. Charlie memandangnya, mengerutkan kening dan bertanya, "Tuan, tidak pantas bagi Anda untuk menyerang seseorang di sini secara pribadi pada hari bahagia orang lain, bukan?" Pria itu tidak mengenal Charlie. Melihat dia masih muda, dia tidak berpikir serius. Dia berkata dengan nada menghina, "Kamu pasti anggota keluarga pengantin pria, kan? Silakan kembali dan beritahu pengantin pria, dia memang tidak pantas untuk kakak iparku." Charlie berkata dengan tenang, siapa yang layak untuk siapa bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan orang lain. Selama dua orang saling jatuh cinta, tidak ada pertanyaan apakah mereka layak satu sama lain. Pria itu melihat sekeliling dan mengerutkan bibir dan berkata, "Lihat betapa buruknya pernikahan ini, meskipun diadakan di kota kecil yang kurang dikenal seperti Aurus Hill. Apakah ada tamu yang hadir adalah selebriti atau pejabat tinggi? Apakah ada wali kota? Apakah para CEO perusahaan terkemuka lokal juga hadir?" Charlie tersenyum dan berkata, "Tentu saja semua undangan pernikahan adalah keluarga dan teman dekat saya. Mengapa kita membutuhkan orang-orang di tingkat wali kota dan dewan untuk melakukan pertemuan ini?" Pria itu berkata sambil tersenyum, "Keluarga Smith kami adalah keluarga yang dihormati di komunitas hukum Amerika. Kakak ipar saya akan menikah lagi sekarang. Sebagai setengah dari keluarga kelahirannya, saya setidaknya harus memastikan bahwa pengantin pria memiliki kemampuan yang cukup untuk memberikan kehidupan pernikahan yang bebas dari rasa khawatir." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke dekorasi sederhana di sekitarnya dan berkata dengan nada menghina, "Pernikahannya sangat buruk, yang membuktikan bahwa kekuatan finansial tidak cukup. Bahkan tidak ada tamu selebriti, yang membuktikan bahwa tidak ada kekuatan dalam hal koneksi. Uang dibutuhkan. Jika Anda tidak memiliki uang dan tidak memiliki koneksi, apa yang dapat Anda lakukan untuk memastikan kualitas kehidupan pernikahan Anda?" Paul di samping berkata saat ini,
Paman Jimmy, hari ini adalah hari besar ibuku. Saya harap kamu tidak membuat masalah di sini. Membuat masalah? Jimmy Smith mencibir dan bertanya kepadanya. Paul, ku dengar ibumu akan menikah. Jadi aku terbang lebih dari 10 jam untuk memberi selamat padanya. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa aku membuat masalah? Paul dengan cepat berkata, tentu saja Anda dipersilakan untuk datang ke pesta pernikahan ini. Tetapi apa yang baru saja kamu katakan sungguh tidak pantas. Jimmy tersenyum dan berkata, Paul, apa yang saya katakan salah tadi? Ibumu juga salah satu pendiri firma hukum Smith, ayahmu telah meninggal dunia. Wajar jika dia menikah lagi, tapi setidaknya dia harus menikahi seseorang dengan status tertentu. Apakah itu layak untuknya, menikah dengan seorang profesor universitas, atau perguruan tinggi biasa di Aarhus Hill, bahkan tidak bisa masuk 100 besar di Tiongkok? Masa depan apa yang bisa dimiliki seorang profesor yang mengajar di universitas seperti itu? Paul sedikit marah dan berkata, Paman Jimmy, pernikahan Paman He dengan ibu saya tidak memenuhi syarat dengan pekerjaan apa yang dia lakukan, itu adalah pilihan ibu saya sendiri. Sebagai seorang anak, saya tidak memenuhi syarat untuk ikut campur, apalagi orang luar. Jimmy sengaja meninggikan suaranya sedikit dan berkata dengan dingin, saya tidak ingin ikut campur dalam masalah usil ini. Tetapi kalian ibu dan anak langsung meninggalkan Amerika Serikat, dan juga membawa semua firma hukum yang diberi nama sesuai nama keluarga kami ke China. Tamparan di pantat dan kekecewaan seperti ini, bukankah pantas bagi orang untuk melakukan ini? Begitu kata-kata ini keluar, para tamu terlihat sedikit terkejut. Melihat hal ini, Paul berkata dengan marah, Paman Jimmy, meskipun firma hukum Smith menggunakan nama keluarga Smith sebagai namanya, firma itu didirikan sepenuhnya oleh ayah dan ibu saya melalui kerja keras. Sebagai anak tunggal mereka, saya memiliki hak mutlak untuk mengambil keputusan mengenai masalah ini. Apakah saya memerlukan izin Paman Jimmy untuk datang ke China? Jimmy segera berkata, Paul, apa yang kamu katakan agak terlalu tidak berperasaan. Kamu tidak tahu bagaimana firma hukum Smith didirikan. Bagaimana mungkin ibumu tidak tahu jika kakekmu tidak membantu memberikan kontak? Itu hanya lelucon. Terlebih lagi, nama merek Smith di industri hukum Amerika dibangun oleh kerja keras kakekmu. Ayah dan ibumu menggunakan nama ini untuk meminjam kekuatan keluarga Smith. Apakah pantas untuk menghilangkan reputasi keluarga seperti yang kamu katakan? Paul masih ingin berdebat, tapi Charlie menghentikannya lagi. Charlie menoleh ke arah Jimmy, dan berkata, apakah kamu menghadiri pernikahan bukan sebagian dari keluarga ibumu? Mengapa kamu menyebutkan kepemilikan firma hukum lagi? Apakah kamu seorang pemabuk yang tidak peduli dengan minuman keras? Bohong jika datang ke sini untuk mencari kesalahan. Tapi memang benar kamu ingin mengambil saham firma hukum Smith. Ketika Jimmy ditanya tentang perasaan batinnya oleh Charlie, wajahnya merasa sedikit bingung dan berkata dengan tegas, kedua hal itu harus dimasukkan ke dalam kode yang sama. Masalah saham adalah masalah internal keluarga Smith kami. Kami bisa membengkak setelah pernikahan. Charlie mengangguk. Hal utama yang kita bicarakan adalah pernikahan, kan? Ya, Jimmy mengangguk dan berkata, adik ipar saya juga salah satu pendiri firma hukum Smith. Dia memiliki kekayaan lebih dari 100 juta dolar AS. Dia tidak memiliki masalah untuk menikah, tetapi jika orang lain tidak memiliki uang atau status, bukankah itu hanya pekerja lepas? Mungkin setelah menikah sebentar, semua kekayaan yang ditinggalkan kakakku kepada adik iparku akan bermanfaat baginya. Pada saat ini, Matilda dan Yolden, yang telah menunggu di luar untuk menyambut para tamu, menghentikan penandatanganan di dalam dan memaksa masuk. Baru saja mendengar Jimmy mengejek Yolden karena menjadi pekerja lepas, Matilda dengan marah berkata, Jimmy, jika kamu benar-benar datang ke pesta pernikahan, tinggallah. Jika kamu hanya seorang pemabuk, aku akan mengajakmu berkencan. Aku tidak ingin berbicara dengan Anda tentang bisnis hari ini. Jika kamu ingin berbicara tentang ekuitas perusahaan dan masalah bisnis, tunggu saja sampai besok. Jimmy bersenandung dan berkata sambil tersenyum, kakak ipar, jika kamu menikah dengan keluarga Smith kami, seluruh keluarga kami memperlakukanmu dengan baik, bukan? Jika tidak ada yang lain, hanya fakta bahwa seluruh keluarga belajar bahasa Mandarin untukmu, kamu dapat melihat bahwa kami sangat menghormatimu. Hanya karena aku peduli padamu, aku lebih peduli pada seberapa baik kamu hidup setelah pernikahan keduamu. Dilihat dari pengamatanku saat ini, calon suamimu tidak akan dapat memberi kamu landasan materi yang baik. Mungkin dia masih menggunakan nama pengacara Smith. Apa ide kantornya? Matilda berkata dengan dingin. Kamu belum pernah meninggalkan firma hukum Smith. Siapa di balik ide firma tersebut?
Setiap orang harus bisa mengetahuinya tanpa saya memberitahu kamu. Jimmy langsung berkata, adik ipar, tadi kamu bilang tidak akan ada masalah ekuitas dan bisnis hari ini. Jadi kita bisa membicarakan masalah ini besok. Oke, Matilda segera berkata, kalau begitu lama berhenti menghakimi suamiku. Kami telah menerima akta nikah dan merupakan pasangan sah yang diakui oleh hukum Tiongkok. Mendengar hal itu Jimmy langsung berkata dengan marah, kakak ipar, tidakkah kamu menyapa kami sebelum mendapatkan akta? Tentu saja kami menghormati otonomimu dalam menikah. Tapi jangan lupa, kamu masih punya sebagian dari saham firma hukum Smith. Bagaimana jika suamimu benar-benar orang yang lembut dan peduli dengan sebagian saham kamu? Tujuan kunjungan Jimmy ke China kali ini adalah untuk mengklaim sebagian ekuitas Smith Law Firm. Akan lebih baik jika memaksa Paul dan istrinya untuk membagi perusahaannya menjadi dua, memberikan seluruh bisnis di Amerika Utara, dan menyerahkan bisnis Asia kepada Paul sendiri. Menurutnya, Paul dan ibunya, Matilda, akan menetap di Tiongkok, dan dia tidak bisa mengendalikan bisnis Amerika Utara. Jadi bisnis itu dianggap kembali ke pemilik aslinya. Tentu saja, dia juga tahu betul bahwa meskipun firma hukum Smith menyandang nama keluarga Smith, firma itu memang dibangun sedikit demi sedikit oleh Matilda dan saudaranya. Orang tua itu tentu saja memberikan bantuan, namun terlepas dari sudut pandang emosional atau hukum, itu masih jauh dari cukup untuk memenuhi syarat sebagai investasi, paket liburan keluarga. Jika dia benar-benar menggugat pembagian sebagian ekuitas Smith Law Firm, mustahil bagi hakim di seluruh dunia untuk mendukungnya. Jadi setelah dia mengetahui bahwa Matilda akan menikah, dia berpikir bahwa dia sebaiknya datang ke Tiongkok untuk menimbulkan masalah saat Matilda akan menikah. Jika dia bisa memaksa anak yatim dan duda kehilangan uang dan menghilangkan bencana, itu akan terjadi. Pokoknya mereka yatim piatu dan duda, jadi percuma saja meminta uang sebanyak itu. Matilda tentu saja mengetahui niatnya. Faktanya, dia memilih untuk membawa Paul ke China setelah suaminya meninggal. Alasan mendasarnya adalah karena setelah suami meninggal, keluarga Smith selalu memikirkan firma hukum mereka, paket liburan keluarga. Keluarga Smith merasa tidak ada yang salah dengan mentalitas mereka yang ditinggalkan. Mereka merasa itu adalah milik keluarga mereka. Kini setelah kakak tertua mereka meninggal, mereka tidak bisa dibawa pergi begitu saja oleh seorang wanita dengan nama keluarga orang asing atau bahkan ras asing. Lebih penting lagi, meskipun Paul adalah keturunan keluarga Smith, dia memilih untuk berdiri bersama ibunya. Tentu saja, dia tidak rela membiarkan hasil bisnis jerih payah orang tuanya dibagi oleh beberapa paman. Dia dengan tegas memilih untuk memulai sebuah keluarga dengan ibunya. Amerika Serikat pindah ke Tiongkok dan bahkan memindahkan firma hukumnya dari Amerika Serikat. Paket liburan keluarga. Paul tidak memberitahu siapapun di keluarga Smith bahwa ibunya akan menikah. Tetapi entah bagaimana berita itu bocor. Dan akibatnya, pamannya Jimmy terbang. Matilda melihat bahwa dia membuat masalah untuk sementara waktu, dan akhirnya topiknya jatuh pada ekuitas firma hukum Smith. Dia berkata dengan ekspresi dingin, karena kamu belum pernah mengatakan apapun tentang ekuitas firma hukum Smith, maka saya akan putus denganmu. Bicaralah tentang itu. Pada titik ini, Matilda berdeham dan melanjutkan, Smith Law Firm didirikan oleh mendiang suami saya dan saya melalui kerja keras selama beberapa dekade. Struktur ekuitasnya juga sangat sederhana. Kami masing-masing memegang 50% saham pada awalnya. Kemudian, seiring dengan semakin besarnya firma hukum, banyak pengacara yang bergabung. Jadi kami mengambil total 30% saham untuk menyemangati mereka yang memberikan kontribusi besar dan dipromosikan untuk mitra di firma tersebut. Sekarang 30% ekuitas ada di kumpulan opsi perusahaan. Selain 30% itu, saya dan mendiang ayah saya masing-masing memegang 35% dari 70% sisanya. Menurut wasiat seumur hidup, setelah kematiannya, setengah dari ekuitasnya akan dibagikan oleh saya dan putra saya Paul. Jadi struktur ekuitas firma hukum Smith saat ini adalah 30% dari kumpulan opsi. Saya memegang 52,5% saham, dan Paul memegang 17,5% saham. Sepanjang pengembangan kami belum menerima investasi apapun dari lembaga perbankan investasi, dana, atau individu manapun. Jadi, tidak ada satupun ekuitas dalam hal ini yang menjadi milik keluarga Smith. Jadi cara melepaskan saham ini tidak ada izin dengan kamu atau keluarga Smith, paket liburan keluarga. Jimmy tidak menyangka Matilda akan menjelaskan masalah ini secara mendetail. Dia merasa sedikit malu di wajahnya. Dia segera berkata dengan lantang, kakak ipar,
Kamu begitu tidak berperasaan untuk mengatakan itu. Saat kamu dan kakak laki-laki tertuaku memulai bisnis, ayah saya memberi kamu $1 juta AS pada awalnya disetujui untuk menjadi kepemilikan saham keluarga. Paket liburan keluarga, agar tidak mempengaruhi kekuatan keputusan kamu untuk memulai bisnis. $1 juta AS ini hanya menyumbang 49% dari ekuitas firma hukum Smith. Kamu tidak dapat menyangkal hal ini, bukan? Ketika Matilda mendengarnya, dia langsung menjadi marah dan memarahi dengan suara dingin. Jimmy, kamu berbicara omong kosong. Kakak tertuamu meminjam $1 juta AS dari ayahmu, dan jangka waktu pinjaman disepakati 3 tahun. Tapi kakak tertuamu hanya membutuhkan waktu 1 tahun untuk mengembalikan uang tersebut kepada ayahmu. Aku khawatir kejadian ini akan menimbulkan rasa saling curiga di antara kalian. Jadi aku secara khusus meminta kakak tertuamu untuk mengembalikan uang tunai 1 juta di hadapanmu memberikannya kepada ayahmu. Mengapa 1 juta itu menjadi investasi? Jimmy langsung berkata, adik ipar, kamu bilang kakak tertuaku sudah melunasi 1 juta itu. Apa kamu punya bukti? Seluruh keluarga kita bisa melapisi bahwa uang itu tidak pernah dikembalikan sama sekali. Paket liburan keluarga, Matilda mencibir. Kamu mulai nakal, bukan? Kakak laki-lakimu tidak meninggalkan perjanjian pinjaman ketika dia mengambil 1 juta. Dan dia tidak meninggalkan perjanjian pembayaran kembali ketika dia membayarnya kembali. Dia hanya berpikir bahwa kita semua adalah satu keluarga, di depanmu. Jika aku meminjamnya dan mengembalikannya di depanmu, aku tentu saja dapat membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Jimmy berkata dengan serius, kakak ipar, mari kita bahas masalah ini. Saya harap Anda tidak akan melakukan serangan pribadi. Saya tidak akan banyak bicara lagi. 1 juta belum dikembalikan. Semua orang di keluarga Smith bisa berbaring. Jika Anda ingin menyangkalnya, kita bisa pergi ke pengadilan. Tidak masalah meskipun kami kalah dalam gugatan. Bagaimanapun, kami adalah satu keluarga sebelumnya. Jika Anda tidak kembali, itu akan menjadi hadiah pernikahanmu dari keluarga Smith kami. Jimmy sebenarnya tahu betul bahwa 1 juta itu sudah lama dikembalikan, dan tidak ada dokumen perjanjian yang tersisa tentang peminjaman atau pengembaliannya. Sehingga tidak mungkin dia menggugat untuk maju. Dia sengaja membuat Matilda kesal di depan umum. Dia juga tahu bahwa Matilda adalah seorang ahli hukum. Dan sekilas dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk memenangkan gugatan ini. Jadi dia terbang dari Amerika Serikat dan mengungkap kekurangannya di depan umum untuk memaksa Matilda menyerahkan sebagian keuntungan sebagai ketidakseimbangan atas konsesinya sendiri. Beberapa hari yang lalu, firma hukum terkemuka lainnya di Amerika Serikat mendatanginya dan menawarkan untuk mengakuisisi langsung semua bisnis dan tim firma hukum Smith di Amerika Serikat dengan uang tunai $800 juta. Alasan merger adalah karena mereka mengetahui bahwa Paul telah memindahkan firma hukumnya ke China. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk langsung menjadi firma hukum paling kuat di Amerika Serikat. Namun undangan akuisisi tersebut ditolak oleh Paul saat pertama kali dikirimkan kepadanya. Pihak lain hanya bisa mencari titik terobosan lain dan menemukan anggota keluarga Smith lainnya, berharap mereka bisa membujuk Paul untuk mencapai kesepakatan. Jika Paul tidak setuju, keluarga Smith pasti akan melakukan akuisisi dengan target akuisisi yang begitu besar, dan mereka akan mengambil inisiatif untuk menginstalnya. Dia bisa mengambil kembali firma hukum itu dan menjualnya kepada dirinya sendiri. Untuk mendapatkan bagian dari $800 juta AS, Jimmy siap berperan sebagai bajingan sampai akhir dan mengambil apapun yang dia bisa. Matilda juga menebak taktiknya, tapi dia jelas salah menilai karakternya sendiri. Bahkan jika dia terus membuat masalah sepanjang hidupnya, dia tidak akan pernah berkompromi dengannya atau bahkan putus dengannya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.